Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi saat pagi hari ini. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila kiranya damai sejahtera yang dari Allah itu senantiasa melimpah di dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh bersama-sama kita terima terambilkan dari kitab Roma yang ke-12. Secara khusus saya akan mengambil ayat yang pertama dan yang kedua. Dan kalau boleh saya memberikan tema Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengambil satu tema, bagaimana mentaati kehendak Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan itu adalah agama yang praktis, yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan cara hidup yang benar. Kekristenan itu tidak saja dirancang untuk memberitahukan tentang penghukuman maupun juga keselamatan kita, tetapi juga Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan untuk memperbaiki hati dan kehidupan kita. Kekristenan itu berbicara tentang bagaimana mentaati kehendak Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita Roma yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua merupakan ayat yang sangat penting, karena dua ayat ini menjadi pondasi dan inti yang penting atas semua perintah dan nasihat tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus yang diilhami Roh Kudus menasehatkan kepada kita bahwa pondasi hidup kita itu bukan kepada apa yang telah kita capai, tetapi pondasi hidup kita itu adalah karena kemurahan dan belas kasihan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, melalui ayat ini kita akan bisa menemukan alasan-alasan bagaimana mentaati kehendak Allah. Yang pertama, secara khusus ayat pasal yang ke-12 ayat yang pertama kitab Roma ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Alasan pertama kita mentaati kehendak Allah yaitu menyerahkan hidup kita untuk dipakai Allah. Pada ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengawali pasal ini dengan sebuah kata karena itu. Nah, kata karena itu di sini bukan sekedar hanya sebuah peralihan atau transisi dari sebuah doktrin kepada praktek, melainkan ini menyimpulkan apa yang sudah dibahas di dalam pasal sebelumnya, yaitu mulai dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11 dalam surat Roma ini. Nah, di mana di pasal 1 sampai dengan pasal 11 ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan itu berbicara tentang kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, yaitu sebagai orang yang sudah menerima anugerah dan juga kemurahan Allah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang mana kita dibenarkan hanya melalui iman, maka kita dituntut untuk menyerahkan atau mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Paulus berkata, karena itu demi kemurahan Allah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, inilah yang menjadi awal atau fondasi hidup kita yang dimulai oleh kemurahan Allah, yang dimulai oleh belas kasihan Allah.
Nah, fondasi hidup kita ini bukan kepada apa yang kita raih atau apa yang kita capai, yang mana Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hidup kita sebenarnya ditopang oleh apa yang sudah Tuhan kerjakan sepenuhnya bagi kita. Kita tidak boleh lupa apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita raih sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, itu semua adalah karena kemurahan Allah. Maka itu adalah karena Kristus yang sudah membayar hutang dosa kita terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, istilah mempersembahkan atau menyerahkan di sini sama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-6, secara khusus ayat yang ke-13 dan 14. Saudara, kita akan baca Roma yang ke-6 pasal yang ke-13 dan ayat yang ke-13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan? Artinya adalah sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah berupa pembenaran melalui iman, maka jangan lagi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh ini sebagai sarana dosa beroperasi, melainkan mulai sekarang, dan itu dilakukan terus-menerus setiap saat, kita menyerahkan, mempersembahkan anggota tubuh ini kepada Allah untuk dipakai sebagai sarana kebenaran beroperasi. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kata hidup ini menunjuk kepada karakter persembahan yang berbeda dengan tuntutan persembahan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama umat Israel mempersembahkan binatang yang sudah dimatikan. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita mempersembahkan tubuh ini yang sudah dihidupkan, lepas dari kuasa dosa. Tubuh yang sudah dihidupkan. Coba perhatikan bagian yang lain, Efesus yang kedua, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Efesus yang kedua, secara khusus ayat yang pertama dan ayat yang ke-5 demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang ke-5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jadi mempersembahkan tubuh yang sudah dihidupkan, dibebaskan dari kuasa dosa, dan persembahan yang hidup adalah hasil dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, masih di ayat yang pertama, kata yang terakhir, yang kudus dan yang berkenan. Nah, dua kata ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Karena kudus, maka persembahan tersebut pasti berkenan kepada Allah. Kudus karena tubuh ini sudah diangkat dan dibebaskan
dari kuasa dosa maupun dari hukum-hukum Taurat, serta telah dihidupkan oleh karya Kristus di masa lalu maupun juga karya Roh Kudus di masa kini, sehingga sudah kasih Tuhan layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, persembahan yang berkarakter seperti tersebut ini adalah dinyatakan sebagai ibadah yang sejati. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kata ibadah yang sejati ini dari kata logiken latreien, dari bahasa Yunani yang artinya itu adalah ibadah yang wajar atau ibadah yang masuk akal. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, masuk akal dan sudah sewajarnya sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah, sebagai orang yang telah menerima belas kasihan Allah, itu memberi persembahan yang terbaik bagi Allah, yaitu seluruh keberadaan hidup ini. Nah, ini alasan yang pertama Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dipakai Allah. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, menyerahkan hidup ini untuk diubah oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di ayat yang kedua ini yang diuraikan di sini ialah pola hidup yang harus nyata dalam diri orang percaya. Orang percaya dituntut untuk mengembangkan pola hidup yang khas, yang sesuai dengan iman Kristen sebagai hasil suatu pembaharuan total. Dan itu bukan sekedar tambal sulam. Perhatikan bagian yang pertama, sebagai orang percaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bagian ayat 2 bagian A. Nah, dunia dalam konteks tulisan Paulus ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini mewakili atau identik dengan dosa yang telah menjadi pola hidup manusia pada umumnya. Dan itu pun juga dalam hidup kita sebelum kita menjadi orang percaya. Tetapi sekarang ketika telah memperoleh pembenaran melalui iman, harus mengambil langkah drastis, meninggalkan pola hidup duniawi tersebut. Supaya apa? Di situ dikatakan supaya tidak tetap sama, yang berarti itu persis kembar atau tidak ada bedanya dengan cara hidup duniawi. Nah, sebagai orang percaya selanjutnya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ada yang menarik di sini. Istilah budi itu dari kata nous yang berarti pikiran. Pikiran itu merupakan pusat perubahan perilaku atau tindakan. Nah, untuk tidak tetap sama dengan dunia, orang percaya harus mengalami perubahan sikap dan perilaku. Dan untuk mengalami perubahan sikap dan maupun juga perilaku ini dimulai dari perubahan pikiran. Untuk tidak tetap sama dengan dunia, orang percaya harus berubah. Untuk berubah harus mengubah pikiran. Nah, proses ini, proses perubahan semacam ini harus berlangsung terus menerus dalam kehidupan orang percaya, tidak kena berhenti sebagai sebuah pekerjaan yang berlaku seumur hidup. Ada perubahan, pertumbuhan terus menerus. Sehingga Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menarik Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia itu memakai kata membedakan. Nah, sebenarnya ini diambil dari bahasa Yunani
dari kata dokimaso. Nah, kata dokimaso ini lebih daripada sekedar membedakan. Kalau hanya artinya kata membedakan, itu kita bilang bahwa kita membedakan itu berarti seolah-olah kita berada dalam posisi yang belum tahu apakah itu kehendak Allah atau tidak. Nah, tetapi kata dokimaso ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, lebih mempunyai sebuah pengertian mengacu kepada meyakini ataupun juga mentaati. Maka oleh sebab itu, khotbah saya pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya mengambil tema bagaimana mentaati kehendak Allah. Bukan bagaimana mencari kehendak Allah atau bagaimana menemukan kehendak Allah, tetapi bagaimana mentaati kehendak Allah. Lihat bedanya. Orang suka mencari kehendak Allah, lalu kalau sudah mencari kemudian bagaimana? Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dijalani, tidak ada gunanya. Maka dari itu yang lebih tepat adalah bagaimana mentaati kehendak Allah. Jadi panggilan Paulus untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaruan budi sehingga kita bisa mempraktekkan kehendak Allah yang benar, melakukan hal yang memperkenan Allah. Itulah menjadi tujuan hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya rindu firman Tuhan ini terus menerus bisa memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga terjadilah sebuah transformasi. Apa yang Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan yang kedua ini. Saudara kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang sekali lagi memanggil kita untuk hidup berjalan di dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Dan kiranya Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati kita semua karena kita ingin mengikut Tuhan lebih sungguh lagi. Dan biar Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin setiap kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa hidup memperkenankan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kita sehingga hati kita merasa lega. Hati kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi orang-orang yang tahu bagaimana mentaati kehendak Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi fondasi di dalam kehidupan kami, bahwa kami boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang sudah membebaskan kami, melepaskan kami dari kuasa dosa, membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Allah. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami terus senantiasa bisa menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipakai oleh Engkau, untuk menyerahkan hidup ini Tuhan, untuk senantiasa bisa terus berubah, mengalami pembaharuan terus menerus di dalam hidup kami, sehingga seluruh hidup kami, totalitas hidup kami itu memperkenankan hati Allah, menyenangkan hati Allah, dan boleh kami persembahkan untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.